pokoknya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah itu Bapak Ustaz Haji Ahmad Saidi, yang insya Allah akan memberikan pencerahan rohani pada pagi hari ini. Para asatidz, para ustaz, para sesepuh, bapak-bapak jamaah kita rohah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang saya hormati. Mari kita awali dengan alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban kita yang bersama perintah. Kalau Allah kita berikan hidayah, maka kita akan mendapatkan hidayah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad, tepatnya tanggal 18 Jumadil Akhir, artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Rajab, termasuk bulan yang kemudian kita dan juga bertepatan tanggal 31 Desember ini akan pergantian tahun Masehi. Artinya dalam hitungan umur kita bertambah, tapi dalam hitungan jangka umur kita semakin berkurang, yang artinya kita dalam ibadah ini harus selalu semangat untuk berkaitan nanti beliau. Alhamdulillah pada yang terhormat Bapak Ustaz waktunya silakan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita menghormati Pak Natal ngopi bareng, yaitu Ustaz Ahmad Tauhid, Ustaz Ahmad Dimyati, dan juga sesepuh kita yang alhamdulillah Bapak Imam, Bapak RW dan juga Bapak RT, meskipun ada di sini, mudah-mudahan pada dengar semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita semua
untuk sama-sama bisa duduk atau berada di majlis yang kita cintai atau di musola yang kita cintai dalam kegiatan sholat subuh, dan juga kita teruskan dengan ngopi bareng. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beradanya kita di sini, berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Tidak semua orang yang sehat berada di sini. Tidak semua orang yang ada kesempatan bisa hadir di sini untuk sama-sama mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Karena sholat subuh itu adalah berjamaah, sholat subuh itu adalah jamaah yang paling utama ketimbang sholat-sholat yang lain. Jamaah sholat subuh itu adalah yang paling utama ketimbang jamaah sholat-sholat yang lain. Peringkat kedua adalah sholat isya. Ya. Jadi, usahakan sholat subuh atau sholat isya itu jangan ditinggalkan untuk berjamaah. Meskipun sholat-sholat yang lain juga ya pasti harus kita usahakan berjamaah. Jadi subuh, isya, atau isya rakaat kedua, sholat-sholat yang lain itu peringkat ketiga semua. Bukan berarti kita ini berbeda-beda, tapi yang jelas bagaimana supaya kita menjadi muslim yang semangat, yang bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebaik-baiknya. Dan sama dulu kita beramal, ya kita juga perlu milih beramal kemana, kan begitu Pak? Betul ya? Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi Allah itu yang menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk apa Allah ciptakan kematian? Untuk apa Allah jadikan kehidupan? Dia buat agar kita diuji. Ayyukum ahsanu amala. Di antara kita siapa yang amalnya paling baik? Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu Maha Perkasa dan juga Maha Pengampun. Artinya kita hidup di dunia ini itu udah pasti itu banyak ujian sama kita kan, betul kan? Macam-macam, beda-beda. Mungkin ujian kita ketika kita waktu kecil dulu beda ujian sekarang kan gitu. Ketika kita masih banyak punya anak mungkin ya ujiannya beda sama sekarang yang anak udah pada kawin semua kan gitu. Ujian anak masih kecil ketika anak udah besar itu beda itu. Ketika kita belum punya anak, kita punya anak kan gitu. Akhirnya Allah kasih. Pas punya anak ada ujiannya nggak ada.
Apa itu? Ada itu. Oh, tujuannya dia beruang kok, air kok, masa kok. Itu dia. Ya orang banyak nih, ujiannya sama kan? Haji Amin sama Bang Idris itu duduknya bareng. Ujiannya sama kayak gitu. Coba tanya dah, Bang Idris sekarang kira-kira yang lagi diaduk itu masalah apa Bang Idris? Nah, beda. Sama sampingnya lagi itu pasti beda. Gitu. Cuma memang dalam menghadapi ujian itu, semua kesimpulan dari ujian itu kita harus apa? Harus walanam buat syai'in minallah wal nafsi minal amwali wa anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita diuji dengan rasa apa? Macam-macam perasaan kita. Macam-macam perasaan kita. Ada yang merasa kurang apa Pak? Mungkin kalau masih muda dulu kita merasa kurang ganteng gitu ya. Masih muda Pak, kita merasa kurang ganteng. Ya Allah ngadepin orang kayaknya kok agak percaya diri kan gitu. Merasa kurang gitu. Allah uji kita dengan apa? Kekurangan makanan dan sebagainya. Ya Allah, semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus apa? Menjadi orang-orang yang sama. Kuncinya adalah itu dalam agama itu dikatakan segala apapun yang kita hadapi dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya kita sholat, ini kita berangkat kembali ada ujiannya kayak gini. Ada ujiannya enggak? Aduh, banyak Pak, banyak itu ujiannya. Dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ujiannya. Macam-macam. Pas mau berangkat kita begini kan. Terus kalau misalnya menghadapi suatu tetangga kita, gitu, kita lihat, Masya Allah, itu zaman sekarang masih apa sih namanya? Mungkin ya, itu malam-malam ada punya tetangga, tapi tetangga itu masih main kartu. Kalau zaman dulu main kartu, dewa. Kalau di Jawa sekarang masih ada kayak gitu main kartu. Kalau dulu makan, kalau istilah Jawa itu ada namanya apa? Kalau malam-malam biar jaga kagak tidur, apa namanya? Jagoan ya? Jagoan. Apa? Jagoan. Ponorogo itu jagoan ya. Jagoan. Jadi biar kagak ngantuk, mereka pada main apa itu? Gaplek. Pada main gaplek gitu ya. Biasanya itu ada kayak gitu tuh, orang baru lahir, anak lahiran itu ya, nungguin itu bocah daripada kagak ngapa-ngapain kan itu yang lumayan. Tapi ada yang kebablasan, orang habis kematian jagongan juga mati. Jadi bukan haji cuma main apa? Masih kaplek gitu. Nggak tahu sekarang masih ada tuh, udah kagak ada. Jadi sambil nungguin itu main gituan. Kalau dulu di air ada, nggak tahu sekarang masih ada kan? Karena saya malam juga. Kalau dulu asal orang mau hajatan, mau keriangan bahasa gitu ya. Itu malam-malam itu ya udah ada aja nanti ngeluarin itu ada.
yang mata merah ada yang 6 itu ya. 6 paling banyak Pak ya? Apa 12? Hah? 12. 12. Itu mata merah itu 12 ya? Jebok. Ada kayak gitu. Ini ada dunia begitu juga kita kenapa berusaha. Apalagi sekarang kita ngadepin kayak begini. Ngadepin apa? Pemilu Allah. Benar-benar apa aja kita dicurigain. Ya. Kita dicurigain lah. Apa aja kan? Ya memang semuanya beda-beda lah. Semuanya beda. Cuma apapun yang itu nanti kita lakukan, ya. Kita pilih pemimpin kita, pasti itu nanti, ya di akhirat apa? Kita akan ditanya, kan gitu. Sama juga misalnya begini nih Pak, kita mau milih RT, benar ya? Dulu Jaya ini kagak pernah ke masjid tuh RT. Yang kita pilih, kira-kira kita tanggung jawab gitu. Sedangkan RT itu harus jadi panutan kita. Gue misalnya dia masalah setiap ada kegiatan keagamaan kagak pernah nongol. Yang gitu. Giliran 17 Agustusan paling depan dia. Nah. Ya. RT, ini bawahnya nih, kan gitu ya. Itu kan jadi harus panutan kita gitu ya. Halo. Kalau Ustaz makanya kagak dipilih. Ustaz ya. Ustaz makanya. RT panutan itu. Makanya besok kalau anda dipilih lagi kayak begitu mau kan begitu. Allah bisa dimanukan gitu loh. Nah ini nanti juga ke depan begitu. Apa DPR dan sebagainya. Jadi panutan kita. Kalau mereka misalnya berbuat salah, apalagi yang kalau misalnya kita udah tahu itu RT itu yang berbuat salah, ini nyalon lagi kan itu misalnya, udah tahu kata sembahyang kan gitu ya. Terus bermasyarakat juga agak bener itu bermasalah. Yang kita pilih lagi kan itu namanya perlu dipertanyakan itu apa? Maka kita perlu dipertanyakan gitu. Makanya kita dalam hal ini jadi jangan sampai lagi kita kan gitu. Saya yakin nantinya ada serangan fajar. Kenapa serangan fajar biasanya ada itu? Hah? Serangan fajar. Pacarnya udah dikurung bangunan. Pacar jangan datang kemarin dia. Nanti ada serangan fajar. Saya berpesan Pak, kalau serangan fajar itu diterima kan serangannya? Terima. Hah? Terima. Jadi kalau misalnya dikasih kayak begitu ditanya dulu. Misalnya dikasih paling banter biasanya. Ada yang dikasih gopeng, dikasih nggak tuh. Kalau bisa dikasih kayak begitu tuh nanti tuh tanya dulu. Ini saya terima. Saya ambil duit, kan gitu. Itu maksa nggak suruh milih yang ini? Ya enggak. Kalau enggak ambil Pak. Tapi kalau dia kudu ambil kagak bisa gitu. Gak bisa kan kayak gitu. Nanti kita jangan takut. Misalnya sini ada galak, awas tuh kalau kagak ntar milih RT misalnya. Lalu kalau kagak milih Pak RT ini awas tuh besok lo diancam gitu. Kagak tahu dia kalau gitu udah mana itu ke bilik suara gitu ya tempat coblosan dia tahu kagak tuh? Hah? Kecuali zaman dulu tuh zamannya Orde Baru tandain Pak. Sekarang nggak ketahuan. Oh zaman Orde Baru yang koin itu nyoblosnya di mana? Di kantor, ketahuan itu mah. Kantor bikin. Kan ini di kantor. Pokoknya buat sekolahan misalnya sekolah. Yang pegawai negeri semua bisa di satu tempat itu tandain di
ini kayaknya nih orang nih apa sih namanya macam-macam ini kayaknya orang nggak kan ketahuan tuh. Cek di situ Pak tuh. Pas lagi itu wah ini udah langsung dipecat gitu doang. Dan orang yang enggak ini artinya apa ya? Orang enggak punya pendirian. Itu tadi tuh enggak sabar terima apa? Ujian. Jadi al-khauf wal-ju' gitu ya. Jadi ujian dan rasa takut. Dan ujian rasa takut dia apa? Enggak bisa itu Pak. Ada rasa takut. Ntar gua kalau begini enggak. Pokoknya besok kalau masuk itu sesuai dengan apa hati nurani kita dan kita betul-betul harus apa? Harus bismillah paling kan ya Allah. Siapa yang karena apa? Itu nanti kita akan dipertanyakan nanti sono. Yang kita pilih itu akan oleh karena itu apapun yang kita lakukan semuanya itu apa kita harus didasari dengan apa? Dengan sabar. Ujian yang Allah berikan sama kita harus kita dasari dengan apa? Dengan sabar. Terus ujian apa lagi? Tadi ujian secara ketaatan kepada Allah itu ada ujian. Kemudian dalam rangka kemaksiatan juga ujian. Yang ketiga ujian apa lagi? Ujian itu menerima takdir. Halo, ini yang berat ini Pak. Ya, ujian menerima takdir. Allah kita kasih udah kayak begini ya udah sabar. Karena apa? Karena orang yang sabar itu Allah berikan pahala ganjaran itu bighairi hisab. Kagak kebatas. Tahu enggak? Pahalanya kagak kebatas. Bagi siapa? Bagi orang yang sabar menerima takdir. Kalau kita udah keadaan kayak begini, ya, gua dari dulu sampai sekarang umur 50 miskin juga. Ya udah terima gitu loh. Dan dulu umur sekarang kok masih gini juga, tangga gua gini kok cepet kaya gitu. Kalau tidak sabar menerima ujian itu, dia pergi kemana tuh? Pengukus. Pengukus tahu nggak pengukus? Pengukus itu di daerah sini siapa ya? Daerah sini masih tahu. Hah? Saya pernah Pak dulu ke sana. Bukan ke sana maaf ya. Lewat. Dulu kan kalau pergi ke Dolmer itu lewat Motong Gemolong ya, lewat ya. Iya. Itu pas lewat itu ada itu gunung gitu doang apa panahnya gitu. Jadi kalau nggak sabar dengan takut ya begitu tuh. Dan 50 pengen kaya, pas 55 ini cabut nyawanya mau. Kan cuma 5 tahun ya. Kalau pengen kaya tanya aja dah orang kaya di sini nih, emang enak kagak? Ada ujiannya enggak? Ada. Sini paling kaya siapa? Tanya gimana di sini. Pak, Bapak kan kaya Pak. Dari dulu mobil ganti-ganti. Terus juga ya pokoknya kelihatan Bapak mah enak. Tanya, sekarang gimana perasaannya kamu? Ada. Dan itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sabar dan mudah-mudahan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar, dan mudah-mudahan kita semua husnul. Kita mau kemana lagi kan? Kita udah tua semua. Kalau usah begini-begini yang penting kita husnul. Apapun yang kita hadapi kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu menjadi kebenaran bagi kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya
ya rabbal alamin. Allahumma ya faridal hamd ya subhanak ya bari aqib ya rabbal alamin. Subhanallah alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.